Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitratul Aiza, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Pada kesempatan video kali ini, saya akan resensi buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, yang mana video ini menjadi tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Sebelumnya, buku ini, Filsafat Pendidikan Islam, yang ditulis oleh Profesor Haji Muzayyin Arifin MED, merupakan buku edisi revisi yang mana menjadi penyempurnaan dari buku sebelumnya. Di sini terdapat materi-materi baru, yaitu sajian pendidikan. Yang pertama yaitu identitas buku. Buku ini berjudul Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Profesor Haji Muzayyin Arifin MPD, diterbitkan oleh PT Bumi Aksara pada tahun 2005, bertebal 174 halaman. Sebelumnya, sebenarnya setelah ini adalah biografi dari penulis, akan tetapi dalam buku ini tidak ada biografi penulis, maka ini menjadi salah satu kekurangan dari buku Filsafat Pendidikan Islam. Yang kedua adalah isi buku. Di dalam buku ini terdapat 16 bab. Yang pertama yaitu bab mempelajari filsafat pendidikan. Di sini ada subbab, yaitu yang pertama mempelajari filsafat pendidikan atau pengertian filsafat pendidikan. Lalu yang kedua ruang lingkup pemikiran filsafat, seperti kosmologi, ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Lalu yang kedua yaitu bab pengertian pendidikan Islam. Di sini penulis memaparkan begitu banyak pendapat para ahli mengenai pengertian pendidikan Islam itu sendiri. Akan tetapi saya menarik kesimpulan bahwa pengertian dari pendidikan Islam itu adalah suatu proses yang terarah dan bertujuan, yang mana menghasilkan produk berupa manusia yang berkepribadian baik secara individu dan sosial, dan sehingga menjadi hamba yang mengabadikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu metode studi dalam filsafat pendidikan. Di sini penulis memaparkan banyak pendapat para ahli mengenai metode studi dalam filsafat pendidikan. Salah satunya adalah pendapat dari René Descartes dan John Dewey. Metode-metode tersebut salah satunya adalah metode analitis sintetis, yang mana berarti bahwa metode tersebut adalah metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis. Yang keempat yaitu bab studi dalam filsafat pendidikan Islam. Suatu falsafah yang berdasarkan pada ajaran Islam sudah pasti merupakan suatu pandangan dasar pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam itu sendiri. Yang kelima yaitu bab tugas dan fungsi pendidikan. John Dewey pernah menyatakan pernyataan seperti ini: Education is the process without end. Yang mana pendidikan itu adalah suatu proses tanpa akhir. Hal itu sejalan dengan pernyataan long life education. Sehingga tugas pendidikan di sini adalah membimbing dan mengarahkan kehidupan peserta didik dari satu tahap ke tahap lain, sehingga ia bisa sampai kepada titik kemampuan optimal peserta didik itu sendiri. Lalu fungsi dari pendidikan di sini adalah menyediakan fasilitas yang mana bisa memungkinkan tugas pendidikan itu dapat berjalan dengan optimal. Yang keenam yaitu bab mengenai lembaga pendidikan dan tantangan modernisasi. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat itu merupakan cermin dari idealitas umat Islam itu sendiri. Sehingga tantangan modernisasi yang ada itu yang pertama yaitu tantangan politik, lalu kebudayaan, lalu ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu tantangan ekonomi,
dan tantangan kemasyarakatan, dan yang terakhir tantangan sistem nilai. Yang ketujuh yaitu sikap dalam menghadapi tantangan terhadap pendidikan. Sikap yang harus dimiliki dalam menghadapi tantangan terhadap pendidikan yaitu adalah berpikir secara luas dan sedalam-dalamnya dalam menghadapi permasalahan hidup, serta konsekuensi terhadap nilai-nilai Islam yang menjadi dasar berpijak. Yang kedelapan yaitu manusia dan proses kependidikan. Manusia mengalami proses kependidikan itu bersasaran pada 3H, yaitu head, heart, and hand, yang mana hal itu akan terus berlangsung sampai tiba ajalnya seorang manusia. Lalu proses pendidikan adalah long life education atau proses yang tiada akhir sampai manusia itu juga mengalami ajal. Yang kesembilan yaitu bab berbagai pandangan mengenai proses kependidikan. Seperti judul pada bab ini yaitu berbagai pandangan mengenai proses kependidikan. Di sini penulis memaparkan begitu banyak pandangan mengenai proses kependidikan, yang antara lain yaitu tempo, hukum konvergensi, lalu pandangan aliran nativisme, pandangan aliran pragmatisme, dan lain-lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu bab kemampuan belajar manusia. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang sangat istimewa dan sangat spesial, karena hanya manusialah yang diberikan akal. Menurut semboyan Descartes yaitu Corito ergo sum, yang berarti oleh karena aku berpikir maka aku ada. Sehingga kita sebagai makhluk Tuhan yang paling spesial dan istimewa ini tidak boleh terlena oleh keadaan lingkungan yang buruk, yang mana hal itu akan memperlambat pertumbuhan kita, karena itu juga merupakan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bab yang ke-11 yaitu kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam. Kurikulum merupakan lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Sehingga di sini kurikulum pendidikan Islam itu adalah kurikulum yang harus berpokok pada ajaran Al-Quran dan hadis. Bab ke-12 adalah bab metode dalam pendidikan Islam. Metode yang harus digunakan oleh para pendidik adalah metode yang berprinsip pada child-centered, yaitu metode yang mementingkan peserta didik daripada pendidik itu sendiri. Bab yang ke-13 yaitu tujuan pendidikan Islam. Inti tujuan dari pendidikan Islam adalah menghasilkan produk berupa manusia yang berpribadi positif secara individu dan sosial, serta dapat menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada aturan dan menjauhi larangannya, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Bab ke-14 yaitu sistem nilai dan moral Islami. Sistem nilai atau moral yang dijadikan sebagai kerangka acuan, yang mana itu juga akan dijadikan rujukan untuk perilaku lahiriah dan rohaniyah manusia muslim, ialah sistem nilai dan moral yang berpokok pada ajaran Islam. Bab yang ke-15 yaitu manusia dan fitrah perkembangan. Manusia selain diciptakan sebagai hambanya, juga diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Selaku menjadi hamba dan khalifah, manusia diberikan kemampuan berupa kemampuan jasmani dan rohani, yang mana dapat dikembangkan seoptimal mungkin. Hal itu bisa menjadi alat dalam melaksanakan ikhtiar kemanusiaannya untuk melaksanakan tugas pokok kehidupannya di dunia. Selanjutnya bab yang terakhir yaitu bab ke-16 berisi penutup. Lanjut yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan dari buku Filsafat Pendidikan Islam. Kekurangan dari buku ini adalah tiadanya biografi dari penulis, yang mana menurut saya pribadi hal ini sangat penting, karena sebagai mahasiswi yang sedang menjalankan tugas berupa resensi buku, hal ini saya menjadi kesulitan untuk menemukan biografi dari penulis buku tersebut. Selanjutnya, kelebihan dari buku Filsafat Pendidikan ini adalah kelengkapan materi, yang mana ini bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa
untuk menunjang mata kuliah mereka. Yang keempat atau yang terakhir yaitu masukan dan saran. Sebenarnya masukan dan saran dari saya pribadi tidak jauh dari kekurangan dan kelebihan dari buku Filsafat Pendidikan itu sendiri, yaitu untuk lebih diperhatikan lagi, terutama dalam biografi penulis. Ini sangat perlu dicantumkan karena bagi mahasiswa atau mahasiswi seperti saya ini yang sedang meresensi sebuah buku itu akan sangat kesulitan apabila tidak ada biografi dari penulis. Demikian resensi buku Filsafat Pendidikan Islam dari saya. Saya sangat meyakini bahwa terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam resensi buku, terutama dalam video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi para penonton, terutama saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.